Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komaria, Fakultas Saintek jurusan Kimia. Nah, di sini saya akan mereview tugas kemarin, yaitu yang pertama ada pada hari kedua ya. Pada hari kedua yang pertama ada karakter building, terus ada sains dalam perspektif Islam, dan di situ ada studi kasusnya juga. Nanti saya jelaskan melalui PPT. Langsung aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kemarin PBAK yang kemarin, materi karakter building dan studi kasus integrasi ilmu sains dalam perspektif Islam, dan juga ada contoh studi kasusnya. Di sini ada karakter buildingnya, ada sifat karakter dan pendidikan karakter. Nah, apa saja itu? Ada karakter Yunani untuk mengukir, dan ada pembentukan karakter proses aktif membuat tanda, yaitu kebiasaan baik pada diri seseorang itu harus ya. Terus ada nilai inti seperti sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan intak, iman dan takwa. Dan yang keempat ada pendidikan karakter versus edukasi akademik. Di sini ada karakter dan budaya. Yang pertama ada karakter itu unik ya, ada individu, kelompok, bangsa. Budaya kan ada banyak, dalam satu Indonesia pun budayanya banyak sekali. Terus yang kedua ada karakter individu versus karakter bangsa atau kelompok. Apakah itu agregat atau agregat adalah turunan perilaku. Kesadaran budaya, kecerdasan budaya, perekat budaya, karakter terikat secara budaya. Ada yang keempat ada budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Terus ada nilai-nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya. Lanjut, di sini ada apa yang terjadi dengan kognisi mahasiswa. Yang pertama, cenderung gaya kognitif dan perilaku kekerasan pada anak kelas 4-5 menunjukkan Karta Dinata DKK. Yang pertama, cenderung gaya tidak terdiferensiasi yang menggambarkan proses berpikir linier, dikotomis, dan lebih ke kiri. Ada keyakinan normatif dalam kognisi anak bahwa kekerasan dibenarkan untuk dibalas. Nah, itu ya penyebabnya. Dampaknya. Dan ada pola perilaku atau tindakan balas dendam cenderung dilakukan melalui reaksi agresi dan tindakan fisik. Jadi, kecenderungan berpikir seperti diuraikan di atas itu sangat berbahaya bagi persatuan nasional, kerukunan internasional, dan kehidupan umat manusia. Itu sangat berbahaya. Kecenderungan perilaku kekerasan, radikalisme, dan konflik dapat dicegah melalui pengembangan pemikiran non-kekerasan yang saling bergantung melalui upaya pendidikan sejak anak usia dini. Dan itu tidak boleh adanya kekerasan untuk anak kelas 4-5 dan akan menimbulkan kecenderungan berpikir untuk membalasnya nanti. Lanjut, prinsip utama pengembangan suasana akademik itu ada menyeluruh, berorientasi pada perkembangan kognitif, berperilaku efektif, dan damai secara keseluruhan. Terus ada partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berbagi, dan bekerja sama. Kooperatif, memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. Pengalaman, pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga pengajaran langsung dapat diminimalisir. Dan ada 9 prinsip pendidikan karakter, yaitu unik atau perekat versus agregat, nilai intinya, proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi, terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan, tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ada pembelajaran edukatif, petunjuk yang mendidik sebagai wahana utama, memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan budaya yang beragam. Terus ada lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya atau iklim kampus. Proses seumur hidup, keteladanan dari anak usia dini hingga dewasa yang terhadap multi level, multi saluran, dan multi pengaturan, itu wajib. Sini yang kedua ada sains dalam integrasi Islam. Pengertiannya adalah integrasi Islam, sains Islam juga merupakan manifestasi penghilang dikotomi antara agama dengan sains. Pemilihan atau dikotomi antara ilmu agama dengan sains yang disebut ilmu umum
sebenarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kehidupan yang sekular serta wawasan yang parsial dan bukan holistik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk integrasi sains Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Model integrasi sains Islam tuh ada dua, yaitu model integrasi Al-Quran sebagai inspirasi, model integrasi Al-Quran sebagai informasi. Kedua model dapat dijalankan secara simultan dalam proses pembelajaran biologi itu tersendiri ya. Terus dari beberapa rangkuman dari BBAK yang kemarin, itu adalah virus corona atau COVID-19 sebenarnya memiliki ukuran sangat kecil, hanya 1 dibagi 1 juta meter. Struktur protein dari virus corona ada beberapa, yaitu protein spike, protein membran, nukleokapsid, dan envelope protein. Lingkaran ini merupakan cangkang dari virus corona sendiri. Kalau protein spike ini berhubungan dengan sel lain, bisa sel hewan atau sel manusia. Kemudian yang di dalam itu namanya gen atau DNA dan RNA. Nah, lanjut ke atas di sini ada DNA. DNA itu terdiri dari 2 rantai yang saling berpasangan. Rantai pertama berpasangan dengan rantai kedua. Uniknya pasangan dari rantai ini selalu sama. Jadi rantai timin selalu dengan adenin dan guanin selalu biasanya disebut dengan asigitif. Di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Mohon maaf kalau kelamaan kan. Menurut Al-Kailani, jika dicermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada, maka sebagian besar diantaranya tampak masih bersuara deskriptif, normatif, dan adoptif, serta dalam bayang-bayang barat sentris atau sebaliknya salaf sentris. Terdiri tradisi salaf yang berusia ribuan tahun yang mengalami kemacetan di abad-abad akhir sesungguhnya memiliki khazanah intelektual yang kaya dan canggih. Dan keluaran dari sistem pendidikan Islam adalah sosok-sosok yang orisinal, tokoh-tokoh yang sangat sintetis dan kreatif dalam peradaban Islam. Dari fakta historis tersebut, terdapat asumsi bahwa pendidikan Islam memiliki pengalaman khusus mengenai kesatuan organik antara sains dan agama. Karena sains pramodern seperti Cina, India, dan peradaban Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sains modern. Misalnya, dalam hal tujuan metodologi, sumber-sumber inspirasi, dan asumsi-asumsi filosofis mereka tentang manusia dan realitas alam semesta. Perbedaan mendasar inilah yang menimbulkan kerumitan tersendiri, pertentangan sendiri gitu guys. Karena pendidikan baru dalam Islam yang dicangkok dalam organisasi hidup yang lain di barat, yang mempunyai latar belakang budaya dan struktur internal serta konsistensinya sendiri. Walaupun pendidikan masa lalu mempunyai pengalaman melakukan proses adopsi terhadap filsafat dan sains Yunani dengan teman-temannya sendiri, tetapi pendidikan Islam menghadapi sains-sains barat modern pada posisi yang tak menguntungkan secara psikologis maupun intelektual karena dominasi politik, agresi ekonomi, dan hegemoni intelektual barat. Akibatnya, pendidikan baru yang membawa semangat sains modern yang memiliki pandangan yang minus terhadap agama tidak berintegrasi dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Pada titik inilah kemudian terjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam. Adanya terjadi pertentangan, begitu maksudnya. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kerugian di antara keduanya karena tidak adanya integrasi timbal balik sehingga pendidikan Islam mengalami berbagai krisis. Di antaranya krisis konseptual, kelembagaan metodologi atau pedagogik, dan krisis orientasi. Pendek kata, pendidikan Islam memang telah mengalami degradasi fungsional yang dinilai jauh lebih akut dibandingkan hal serupa yang dialami oleh sistem pendidikan umum yang tidak secara lugas memasukkan dimensi keagamaan. Realitas objek tentang terjadinya anomali dan degradasi di dunia pendidikan Islam juga dikarenakan lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan tenaga pengajar profesional mengalami krisis. Sebagaimana yang dikesankan oleh M. Amin Abdullah bahwa proses transformasi pendidikan di Fakultas Tarbiyah sendiri menjadi demikian normatif, untuk tidak mengatakan dogmatif.
Dari kerangka dasar semacam itulah pendidikan Islam kemudian didudukan dalam sistem klarifikasi keilmuan, yaitu sistem klarifikasi yang memadukan secara integral antara transmitted knowledge and acquired knowledge melalui penggunaan dan pendekatan metodologi keilmuan interdisipliner atau integrasi dan interkoneksi. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi menjadi disiplin ilmu yang eksklusif dan terkucilkan atau disebut dengan isolated entities, tetapi justru menjadi disiplin ilmu yang responsif terhadap berbagai permasalahan yang aktual. Nah, segitu dulu review dari saya pada materi PBAK pada hari kedua kemarin. Untuk kesalahan kata atau kesalahan tulisan saya mohon maaf, dan untuk menit yang telah ditentukan sepertinya dalam video saya itu lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.